Berhubung orang-orang lagi pada ngomongin soal IGRS atau Indonesia Game Rating System atau sistem rating game yang dibuat sama orang-orang Indonesia yang sempat rame banget terus habis dicaci maki sama orang-orang Twitter gitu ya. Terus di rollback sistemnya akhirnya kita tetap bisa mainin game-gamenya lagi gitu menggunakan sistem rating PEGI ya. Beberapa minggu yang lalu sebenarnya ada informasi yang kagak kalah seru pengen gue bahas terkait Steam. Di mana banyak banget penggunanya yang baru pada sadar. Sebenarnya pengguna Indonesia doang sih sebenarnya. Baru pada sadar kalau misalkan harga dari sebuah game di Steam itu berbeda-beda di setiap wilayah. Dan yang lebih mencenangkannya lagi adalah untuk orang-orang Indonesia, harga gamenya itu direkomendasikan sama Steam kepada developer untuk dihargai cuma 30-50% dari harga aslinya aja. Kurang baik apa coba Papa Gibbon? Tiba-tiba ada rating IGR. Kita bakal bahas sama-sama di video ngopi kesempatan kali ini apakah ini legit gitu ya. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Jawaban singkatnya, ini legit. Ini disampaikan secara implisit sama Steam lewat update pricing tools and regional pricing methods. Ini merupakan informasi yang seharusnya dikonsumsi sama para developer game yang ingin menjual gamenya di platform Steam. Tapi dari informasi ini, para penggunanya tahu kalau misalkan harga dari sebuah game itu berbeda-beda di setiap wilayah. Ini merupakan informasi yang udah ada sejak dulu. Gak sedikit juga banyak banget teman-teman gua yang mencoba untuk mengeksploit atau melihat peluang gitu. Biasanya mereka bakal beli game-game dengan harga yang lebih murah menggunakan VPN atau menggunakan akun-akun luar negeri. Gua nggak tahu apakah sekarang tetap bisa atau kagak gitu. Tapi dulu beberapa teman-teman gua ngelakuin itu. Jadi kalau misalnya main Resident Evil harganya bisa lebih murah ya, orang-orang biasanya beli itu dengan harga 1 jutaan. Mereka mungkin bisa beli cuma harga 4.000 menggunakan currency negara mana, Rusia atau apa gitu ya misalkan. Jadi ini bukan hal yang baru gitu. Tapi yang mengagetkan gue adalah ternyata masih banyak orang yang kagak tahu gitu soal adanya harga yang berbeda di setiap wilayah ini. Tapi yang bikin ini makin ramai dibahas adalah Steam ngasih tahu ya secara implisit kalau misalkan harga dari game yang dijual di Indonesia, yang dipasarkan di Indonesia, direkomendasikan sama mereka itu hanya dijual sekitar 30-50% dari harga aslinya aja. Mengingat daya beli negara kita itu yang kurang, terus abis itu konsumsi pembelian dari gamenya sendiri. Ya, kurang baik apa coba? Sekali lagi gue harus kasih tahu ke Lord Gaben. Ya, jadi ini dikasih tahu lewat artikelnya di Steamworks ya, dengan judul pembaruan untuk alat konversi penentuan harga atau pembaruan data dan 2 metode konversi baru. Jadi sebelum adanya metode ini, Steam biasanya langsung merekomendasikan ya ke developer untuk dihargai dengan sekian persen gitu. Karena mengingat setiap wilayah itu kan beda-beda dan developer sendiri sebenarnya yang menentukan harga finalnya itu berapa. Jadi Steam cuma ngerekomendasiin harga dari setiap currency berdasarkan daya beli dan segala macamnya aja. Tapi hasil akhir dari harganya murah atau kagak itu tergantung dari developernya sendiri. Jadi ya kalau misalkan ya beli game Resident Evil gitu, itu pasti beda harganya antara ketika eksklusif dikeluarkan lewat platform lain kayak misalkan PS gitu ya, sama ketika udah masuk Steam. Ya biasanya tuh harganya ya sekitaran 200-400% lebih murah lah. Bisa kalau misalnya beli 1,2 juta di PS, tapi kalau misalnya di Steam itu mungkin cuma 800.000. Jadi berdasarkan informasi ini dikasih tahu dengan pembaruan Steam hari ini, kami membuat 2 perubahan pada data konversi penentuan harga Steam untuk membantu pengembang menentukan harga game dalam 37 mata uang di 4 grup wilayah di dunia. Kami memperbaharui data konversi penentuan harga kami untuk lebih mencerminkan kondisi pasar di seluruh dunia. Kami juga menambahkan 2 metode pengkonversian baru untuk membantu pengembang memilih cara untuk menentukan harga game. Jadi Steam ini nggak cuma sekedar pasar doang gitu ya, yang emang nyediain beberapa game, tapi mereka juga memiliki sistem untuk menyesuaikan bagaimana harga dari setiap game. Data konversi penentu harga baru untuk menjual game ke pelanggan di seluruh dunia. Steam mendukung harga dalam 37 mata uang berbeda dan 4 grup wilayah. Seperti biasanya, bagaimana kamu memilih untuk memasukkan harga untuk gamemu sepenuhnya adalah pilihanmu. Kami tahu bahwa banyak pengembang tidak begitu mengerti semua mata uang ini, apalagi jumlah digit masing-masingnya. Alat-alat yang kami gunakan itu bisa membantu menentukan harga yang sesuai untuk setiap pasar di berbagai wilayah di dunia. Basically, jadi Steam itu ngasih fasilitas kalkulator juga kepada para developer, jadi nggak pusing buat menentukan harga dari game memang mereka buat. Jadi kalau misalnya lu adalah developer yang berasal dari ya negara-negara dengan ekonomi yang lemah gitu ya, mungkin kalau misalnya lu jual ke negara-negara dengan ekonomi kuat,
bakal lebih cuan. Sama halnya ketika lo jual produk lokal di negara lokal sendiri itu pasti harganya biasa aja kan, tapi kalau misalnya lo langsung ekspor gitu ya ke negara mana, itu ada gap keuntungan lebih tinggi. Ini dilakukan sama Steam. Mengingat bahwa kondisi pasar berubah seiring waktu, data penentuan harga secara berjangka diperbarui untuk membantu pengembang menjaga harga yang tepat untuk produk mereka di Steam. Metode-metode konversi baru ini akan mulai dapat digunakan hari ini bersama dengan opsi tambahan yang diperincikan di bawah. Ya, jadi basically pada akhirnya penentuan harga tetap ditentukan sama ya developer game ya. Mau itu mengikuti apa yang direkomendasikan sama Steam atau input manual harganya berapa. Kami dapat mempelajari lebih lanjut tentang cara kerja penentuan harga di Steam. Nanti kita bakal lihat lebih dalam lagi gitu ya soal dokumentasi penentuan harga. Ini informasi yang penting banget. Soalnya orang-orang jadi pada tahu gitu ya kalau misalkan harganya berapa ketika harga aslinya berapa gitu loh. Jadi ada 3 metode konversi. Jadi Steam sekarang memberikan 3 metode konversi berbeda yang bisa kamu pilih. Lihat halaman tentang harga wilayah untuk alat interaktif yang menunjukkan bagaimana masing-masing metode ini mengkonversi ke semua mata uang yang didukung untuk setiap titik harga USD utama. Ini mungkin bukan ranah gue untuk menginformasikannya gitu ya. Tapi setahu gue sebelum adanya metode baru ini, biasanya developer ketika menentukan harga itu langsung direkomendasikan sama satu harga Steam berdasarkan konversi multivariabel. Tapi sekarang itu direkomendasikan menggunakan 3 metode. Jadi ada 3 katanya recommendation harga berapa, terus tinggal ditentukan sendiri sama ya developernya. Mungkin Bang Cilas Art nontonin video ini atau Bang Andi Lukito atau Budi Troublemaker ya, Bang Nanda itu bisa langsung ngasih tahu gitu ya, komentar ini bagaimana metodenya biar lebih faktual lagi ketika kita ngediskusin ini. Jadi ada 3 metode katanya. Pertama hanya nilai konversi. Metode ini menggunakan nilai tukar sederhana saat waktu ditentukan. Itu ya tinggal konversi mata uangnya berapa ya. Konversi berdasarkan daya beli. Metode ini menggunakan data publik tentang daya beli rata-rata pelanggan di negara atau wilayah tertentu. Jadi Steam udah punya data berapa daya beli dari masing-masing negara gitu ya. Terus disesuaikan dengan harganya berapa. Dan yang terakhir konversi multivariable, di mana metode ini memperhitungkan beberapa faktor untuk setiap mata uang termasuk daya beli lokal, perkiraan harga dan barang hiburan sebanding, dan nilai tukar. Dalam metode yang paling mirip dengan metode yang disediakan sebelumnya di alat penentuan harga, which is yang tadi udah gue kasih tahu. Metode-metode konversi ini ditujukan untuk membantu pengembang membuat keputusan yang tepat tentang penentuan harga dan untuk memilih opsi yang sesuai dengan tujuan mereka. Beberapa pengembang mungkin memilih untuk menggunakan metode campuran untuk game mereka atau secara manual menentukan harga game untuk satu atau beberapa mata uang. Jadi balik lagi, ini sebenarnya informasinya ditujukan kepada pengembang game atau developer game, bukan informasi untuk kita nih sebagai penikmat game ya. Cuman nggak apa-apa gitu. Ini informasi yang seru juga untuk kita lihat bareng-bareng betapa baiknya Lord Gaben. Untuk ringkasan singkat tentang cara menggunakan metode konversi, silakan lihat video tutorialnya. Nah, buat lu semua para developer, lu mungkin harus nonton video ini untuk bisa lebih tahu secara detail gitu informasi penentuan harga dari game yang lu buat di Steam. Ya, ini ada di YouTube Steamworks Development dengan judul Update Pricing Tools and Regional Pricing Methods. Apa yang harus saya lakukan? Tidak usah membuat perubahan apapun saat ini. Kapanpun kamu memilih untuk memperbarui harga produkmu di Steam, kamu akan menentukan metode konversi baru yang tersedia untuk membantumu. Jika kamu ingin tahu lebih lanjut, kamu bisa selalu mengunjungi alat pengolah harga di Steamworks untuk melihat bagaimana setiap metode konversi yang diterapkan ke produkmu. Mau diperhatikan kenaikan harga memicu cooldown 30 hari pada pemberian diskon di semua wilayah meskipun kamu hanya menaikkan harga pada satu mata uang. Beberapa pengembang memilih menunggu untuk mengubah harga hingga setelah diskon selesai saat produk sudah berada dalam cooldown diskon. Jadi kalau misalnya lu merubah harga ketika periode diskon di Steam ya, kayak misalnya summer sale atau spring sale atau winter sale gitu ya, maka ada cooldown 30 hari sebelum pada akhirnya harganya berubah. Silakan koreksi gue kalau misalnya interpretasi gue salah, oke? Valve juga mengembangkan dan menjual game di Steam. Kami akan memperbarui harga-harga game kami sebagai bagian dari pembaruan ini. Jika kamu punya masukan atau laporan bug mengenai alat penentuan harga baru, silakan beritahu kami di kolom komentar. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan sama orang-orang. Apakah Valve mengubah aturan atau mengedit harga saya? Tidak, seperti biasanya. Penerbit mengatur harga mereka sendiri di Steam, hargamu tidak akan berubah kecuali kamu secara manual mengajukan dan mempublikasikan harga baru. Bagaimana jika game saya tidak mengikuti konversi penentuan harga manapun? Tidak apa-apa, hargamu adalah urusan antara kamu dan pelangganmu. Ya, jadi meskipun kita tahu informasi kalau misalkan Steam memberikan rekomendasi harganya berapa, tapi mereka juga kagak mengekang kepada para developer untuk menggunakan harga yang dibuat sama mereka. Apakah kamu mengikuti atau tidak mengikuti opsi konversi penentuan harga yang kami sediakan? Itu tidak akan
mempengaruhi sistem visibilitas toko kami. Yang mempengaruhi itu adalah rating game dari Gero. Bagaimana cara mengubah harga-harga produk saya? Pengguna dengan perizinan penentuan harga di Steamworks dapat mengakses dashboard harga. Untuk bantuan, kamu dapat menemukan rincian di dokumentasi penentuan harga. Kami juga membuat video tutorial yang tersedia yang udah gua kasih tahu ini. Nah, kalau misalnya lu klik tulisan biru ini dokumentasi penentuan harga, terus abis itu lu pilih ini harga wilayah, lu bakal dapat laman di mana kita semua pada tahu berapa harga yang seharusnya kita beli gitu ya. Kalau misalkan ada game rilis, kita ambil contoh. Kalau misalkan harganya itu $12 atau sekitaran 200.000. Nah, kalau misalnya lu search Indonesia, lu bakal tahu kalau misalkan harga sebenarnya dari sebuah game itu 200.000. Tapi ya Steam itu merekomendasikan harga gamenya berdasarkan konversi, berdasarkan daya beli itu jadi 60.000 aja. Dan kalau misalnya menggunakan konversi multivariable itu bisa 50% atau 110.000 aja. Jadi bener-bener mantep banget ini diskonnya nih, bisa sampai 40/50%. Tapi balik lagi, meskipun kita semua tahu informasi ini, yang menentukan harga terakhir itu adalah developernya sendiri. Developer game ya bisa kayak fuck it lah, gue pakai harga konversi aja biar lu semua tuh adil dan merata ya. Tapi nggak sedikit juga ada developer game yang bijak melihat ini, dengan memperhatikan kalau misalkan nggak semua pemain-pemainnya itu punya ekonomi yang sama dengan pemain-pemain lain di negara yang lebih maju. Makanya mereka ngelihat kalau misalkan konversi yang dilakukan sama Steam itu mungkin aja bisa memperbesar peluang gamenya dibeli secara resmi. Ya, jadi gue jujur nggak tahu mana developer game yang menerapkan harga mata uang ya, atau daya beli dan juga multivariable. Cuma yang jelas itu aja mungkin informasi mengenai harga game di Indonesia yang lebih murah dibanding negara-negara lain menggunakan platform Steam. Informasi ini harus gue kasih tahu soalnya Steam menurut gue gitu ya udah lebih adil ya, bisa membuat sistem yang lebih adil untuk semua usernya di setiap negara gitu. Mungkin untuk negara-negara maju ini terkesan tidak adil gitu, tapi mereka mungkin yang udah kaya juga gak akan mikirin ini gitu loh. Yang mikirin harga game murah atau mahal ya orang-orang yang punya ekonomi rendah gitu loh, kayak gue misalkan ya. Ya intinya itu aja mungkin bisa gue sampaikan terkait adanya informasi harga yang berbeda-beda tiap wilayah ini. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian. Gue undur diri. Bye-bye. Oh ya, by the way gue bukan penyepong Steam ya.